Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan sebentar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, kasih anugerah-Mu berlimpah buat kami senantiasa Tuhan. Kalau kami hari ini ada Tuhan, itu sama karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kami. Bapak, kami percaya Engkau adalah penolong dalam kesesakan yang sungguh terbukti. Ketika kami melayangkan pandangan kami ke gunung-gunung dan bertanya dari manakah datangnya pertolonganku, tapi pertolonganku, firman Tuhan katakan, datang daripada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Oleh sebab itu kami butuh firman Tuhan, kami butuh pesan-Mu sebagai penuntun buat langkah kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapak, berbicaralah oleh sebab itu pada pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat tanggal hari ini, rasanya tidak terasa kita sudah ada di awal bulan Juni. Hari ini tanggal 2 Juni ya. Tanpa terasa kita sudah ada di dalam bulan Juni tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, keberadaan gereja yang tidak menyelenggarakan ibadah selama ini kurang lebih sudah berjalan 2 bulan lebih ya, dari akhir Maret kemarin, akhir Mei, dan kita masuk ke dalam awal Juni ya. Kalau sampai akhir Juni 3 bulan keberadaan gereja tidak menyelenggarakan ibadah bersama-sama. 2 bulan mungkin bukan waktu yang terlalu lama, tetapi Bapak Ibu Saudara, buat kita yang rindu untuk bertemu, berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan dalam sebuah ibadah, 2 bulan terasa begitu lama Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah ya, kita isi hari-hari yang ada saat ini dengan hal-hal yang produktif, tetap terhubung sama Tuhan, tetap jadi berkat, dan saya percaya kemurahan Tuhan senantiasa atas setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah kesesakan. Ketika kesesakan menekan, Bapak Ibu Saudara, dari judulnya aja udah sesak ya, dari judulnya udah terasa berat. Ketika kesesakan menekan, apa maksudnya ini? Nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kondisi daripada masing-masing setiap kita, tapi Tuhan lebih mengetahui. Nah, lewat pesan ini Tuhan katakan ketika kesesakan menekan ya. Jadi tapi gini, nanti kita akan belajar pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan kesesakan. Apakah seperti orang sesak napas begitu berat, beban menindih? Oh, bisa aja mungkin ya, karena memang level yang namanya level kesesakan itu bisa dari tingkat yang ringan sampai tingkat yang mungkin berat, bisa aja ya. Tetapi mari kita belajar makna kata kesesakan terlebih dahulu. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sering menyebutkan kata kesesakan. Nah, ternyata gini, menurut Perjanjian Lama arti kesesakan adalah keadaan sulit, keadaan bingung, keadaan seseorang di bawah tekanan, itu yang namanya kesesakan. Dan Perjanjian Baru juga mencatat kata-kata kesesakan. Nah, makna di dalam Perjanjian Baru kata kesesakan adalah keadaan tertindas, keadaan susah hati, atau keadaan tersiksa oleh sebab suatu kejadian, suatu peristiwa, sehingga orang bisa menyebabkan mengalami yang dikatakan kesesakan ya. Nah, Tuhan lebih tahu kondisi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Namun gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita menangkapnya gini, kalau Tuhan kasih kita pesan tentang ketika kesesakan menekan ini, artinya gini, Tuhan tahu kondisi masing-masing setiap kita, Tuhan tahu kondisi umatnya, dan Tuhan bukan hanya sekedar menyampaikan pesannya, tapi juga Tuhan mau kasih solusi. Oleh sebab itu, mari kita tangkap masing-masing pesan yang kita dengar pada pagi hari ini. Apa maksudnya? Ya, kelegaan yang seperti apa? Solusi apa yang Tuhan mau sampaikan? Karena kesesakan, kenapa Tuhan mau kasih solusi? Karena gini, nggak seharusnya kesesakan itu dialami orang percaya kok. Tapi kenapa ada orang percaya bisa mengalami kesesakan? Nah, ada beberapa penyebab orang mengalami kesesakan. Yang pertama adalah gini, karena salah dalam meresponi keadaan yang terjadi. Gara-gara salah meresponi, maka yang terjadi adalah kesesakan. Artinya gini, misal dalam menghadapi suatu masalah, menghadapi keadaan atau situasi yang terjadi, atau ketika menghadapi sebuah ancaman, seringkali gini, orang merasa gini, aduh betapa beratnya, rasanya nggak mungkin aku ngalami kemenangan di kondisi, di masa-masa yang seperti ini. Nah, kadang-kadang kita udah respon yang salah adalah kita membatasi cara Tuhan bekerja. Kayaknya nanti jalan keluar setelah masa ini berlalu, setelah masa pandemi COVID ini berlalu, baru ada pertolongan. Oh, siapa bilang? Jangan membatasi karya
Tuhan, bahwa Tuhan hanya bisa bekerja setelah masa ini, benar enggak? Tuhan bisa bekerja di dalam setiap kapanpun situasi, keadaan apapun yang terjadi. Nah, jangan kita berespon salah. Kemudian apa? Respon salah ini bisa dimunculkan ini, keadaan yang sudah kadung terjadi, sebuah kejadian yang aku alami ini rasanya udah nggak bisa diperbaiki. Siapa bilang nggak bisa diperbaiki? Rasanya kekhawatiran akan kekhawatiran akan suatu hal ini dan itu rasanya udah pasti terjadi, padahal belum tentu terjadi. Nah, respon-respon salah ini sehingga membuat orang, akibatnya apa? Orang mengalami putus asa, orang panik, orang jadi gugup, orang menjadi khawatir. Jadi kesesakan bisa terjadi ini gara-gara salah respon. Nah, yang kedua, kenapa orang bisa sesak? Orang bisa sesak karena gini, karena nggak memiliki sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Setiap kita orang percaya seharusnya memiliki sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Memang gini Bapak Ibu Saudara, ada orang memiliki yang namanya sumber pertolongan ternyata bisa bermacam-macam. Ada orang yang menjadikan sebuah benda atau sarana adalah sumber pertolongan. Ada orang bisa menjadikan manusia sebagai sumber pertolongan. Tetapi gini, ada Tuhan yang harusnya menjadi sumber pertolongan. Ada orang yang menggantungkan pertolongannya sama benda, sama alat uang, maksudnya sama sarana atau apapun. Nah, tapi apakah itu bisa diandalkan? Enggak. Orang bisa aja dapat pertolongan lewat bantuan manusia, bisa nggak? Bisa. Tetapi gini, yang namanya benda, sarana, manusia, betul bisa tolong, tapi terbatas dan nggak bisa diandalkan. Tapi Tuhan mau, yuk jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Karena ada satu ayat firman Tuhan kan di dalam Mazmur 46 ayat 2 kan, Allah itu bagi kita adalah sumber perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sangat teruji, selalu hadir. Sebagai sumber penolong dalam kesesakan, dia adalah dikatakan ever present, selalu hadir, selalu dapat diandalkan. Nah, inilah yang membuat kenapa orang sesak, gak menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan. Nah, Tuhan nggak mau orang percaya ngalami kondisi kesesakan. Karena gini, orang yang ngalami kesesakan udah gak bisa berpikir jernih. Orang yang ngalami kesesakan udah gak bisa nangkep maksud Tuhan lagi. Kenapa? Orang yang ngalami kesesakan sulit untuk dengar suara Tuhan, sulit untuk tangkap sesuatu maksud Tuhan ini apa sih. Makanya Tuhan gak mau orang percaya ngalami kesesakan. Orang yang mengalami kesesakan sulit bertindak dengan cara yang benar. Orang yang mengalami kesesakan selalu menanggapi sesuatu hal secara salah. Oleh sebab itu Tuhan nggak mau orang percaya mengalami masa kesesakan yang berkepanjangan. Ya, ketika seorang mengalami sesuatu, sesak mungkin bisa terjadi, tetapi terus membiarkan kesesakan menguasai. Nah, itu yang Tuhan nggak mau. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau baca terlebih dahulu ayat-ayat yang mendasari pesan Tuhan buat kita di minggu ini, diambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 21. Wah, rasanya cukup panjang, tetapi kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 21 itu ada beberapa segmen. Ketika yang pertama adalah ketika ini yang tulis ini adalah Mazmur ini namanya Asaf. Kita tahu dia seorang orang yang saleh, ya, orang yang takut akan Tuhan. Pertama, di bagian awal adalah tentang bagaimana ia merasakan kesesakan. Yang kedua, ada masa-masa ketika dia menantikan pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan yang gak kunjung datang. Ada segmen ketiga di mana dia mulai merenungkan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, dia melihat cara Tuhan ketika memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ini buat dia ini sungguh jadi berkat sekali. Oleh sebab itu mari, saya juga bacanya putus-putus karena ini kan ada beberapa segmen. Oke, Mazmur 77 ayat 1 dan 2. Ini lagi-lagi terpaut satu ayat ya. Ayat 1 gini, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. 2. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Nah, kita lompat. Ayat 11 kalau di sini. Mestinya ayat 12, tapi mundur satu. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, jadi ternyata
Ada masa-masa di mana Asaf mengambil keputusan untuk mulai mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Nah, maju satu lagi. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Nanti di bagian dalam kita akan belajar bahwa ternyata salah satu kuncinya adalah mulai ingat-ingat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita langsung lompat ke ayat 21 yang paling akhir. Atau 20 kalau di layar. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu, melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Sambung. Ada satu ayat lagi. Nah ini, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Ternyata gini, Asaf melihat cara Tuhan melakukan sesuatu waktu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Buat dia, wow, ini sebuah jawaban. Dan dia bisa membayangkan cara Tuhan bimbing dia seperti itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang. Mazmur ini ditulis sama Asaf. Asaf adalah seorang pemuji penyembah di bait Allah, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjaga kehidupannya tetap di dalam kesucian dan kesalehannya, seorang yang pernah mengalami satu masa ia juga mengalami sebuah kesulitan besar. Tapi di tengah kesulitannya ini dia sempat mengalami masa-masa waktu dia berseru sama Tuhan, kok Tuhan kayaknya nggak jawab. Jadi ada masa-masa kesesakan yang dialami oleh Asaf. Tapi lewat kunci-kunci, lewat Mazmur yang dia tulis, itu merupakan jawaban buat kita ketika kita mungkin ada dalam sebuah kondisi yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sering kali sampaikan, waktu kita menjalani kehidupan, perjalanan yang kita lalui itu nggak selalu jalan yang rata, nggak selalu jalan yang mulus tanpa hambatan. Kadang-kadang kita melewati jalan yang berkelok-kelok, naik turun, berlobang, dan berbagai kondisi perjalanan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi artinya di dalam problem nyatanya kadang-kadang kita menghadapi problem-problem berupa masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain-lain. Dan itu menyesakan loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi artinya gini, kehidupan itu nggak selamanya berjalan mulus tanpa hambatan. Tuhan memang nggak menjanjikan hari akan selalu sejuk. Murid-murid Yesus sempat mengalami hari-hari panas terik yang begitu menyengat. Tetapi kadang murid-murid juga mengalami diombang-ambingkan perahunya lewat terpaan angin sakal. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan penyertaan dan kemenangan. Nah, masa kesesakan bisa hadir begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal kita disebutkan, kesesakan bisa terjadi karena gara-gara respon salah terhadap sebuah situasi. Kesesakan datang. Kesesakan datang ketika gini, orang gak punya sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Itu bisa terjadi ya. Makanya gak sedikit orang-orang yang akhirnya jadi apatis, orang-orang yang akhirnya merasa gak sanggup untuk melalui situasi tersebut. Kadang-kadang akhirnya larinya gini, merasa Tuhan gak adil sama dirinya. Orang lain yang gak dekat sama Tuhan, orang lain yang gak kenal Tuhan, kok hidupnya jauh lebih baik dari aku. Nah Tuhan gak mau. Waktu kita menghadapi masa-masa itu, kita akhirnya jadi apatis, kita akhirnya jadi tawar hati. Kadang-kadang orang percaya bisa jadi frustasi, menyerah, kemudian membiarkan kekalahan menguasai. Dan Tuhan gak mau itu ya. Memang gak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita juga mengalami masa-masa gini. Kita butuh jawaban, kita butuh solusi, kita butuh pertolongan, dan kita berseru sama Tuhan. Dan pertolongan itu seperti nggak kunjung datang. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah. Tapi itu bukan alasan buat kita akhirnya untuk menjadi tawar hati. Karena gini, firman Tuhan kan di dalam salah satu Amsal kan dikatakan, tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sedangkan untuk mengalami sebuah kemenangan butuh kekuatan yang besar. Tapi kalau udah keburu tawar hati, dikatakan kecil kekuatan. Apa sih yang bisa dilakukan ketika kekuatan kita kecil? Nah, padahal kalau kita baca di dalam Amsal terusannya, pada masa kalau kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kalau kita baca beberapa ayat ke depannya, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang luar biasa di hari-hari ke depan. Tetapi orang udah keburu tawar hati, orang udah keburu kecil kekuatannya. Itu ada dalam Amsal 24 ayat 10. Karena ada sesuatu. Jadi ini, selalu ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan juga tokoh-tokoh di Alkitab, nggak sedikit loh
tokoh-tokoh iman yang luar biasa ini pada mengalami masa-masa kesesakan. Nah, kita juga mau belajar kan sama tokoh-tokoh itu. Dan nggak sedikit pula yang pernah mengalami sebuah depresi yang cukup berat. Misalnya kayak Elia. Elia kan sempat mengalami ketika dengar ancaman rasanya udah mau mati aja Tuhan, mau mati aja. Ataupun ada tokoh namanya Yunus. Yunus begitu kesal hatinya ketika dia Tuhan selamatkan Niniwe. Padahal Tuhan kan punya rencananya sendiri buat bangsa-bangsa, buat Niniwe. Tetapi buat Yunus itu sebuah hal yang bertolak belakang dengan keinginan, dan Yunus kesal hatinya. Kemudian ada Daud. Alkitab mencatat Daud sempat mengalami pura-pura gila. Lalu dia mengabdi kepada Raja Filistin. Itu artinya Daud waktu itu lagi mentok banget sehingga nggak tahu harus berbuat apa kecuali pura-pura gila. Dan Daud pernah mengalami masa-masa itu. Atau Musa. Nggak sekali dua kali Musa juga merasa tertekan lewat tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab Ulangan, di dalam Keluaran. Di situ ada masa-masa Musa juga mengalami sebuah tekanan yang besar. Kenapa tekanan yang besar? Dia memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak. Memimpin satu orang Yahudi yang tegar tekuk aja gak gampang loh, Bapak Ibu Saudara. Ini Musa harus memimpin jutaan orang Yahudi dengan model yang sama. Nggak mudah buat Musa. Lagi pula orang-orang yang dipimpinnya ini adalah bukan orang-orang Yahudi yang nangkep rencana Tuhan. Yuk kita keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Enggak. Ini adalah orang-orang Yahudi yang sebetulnya nggak mau terlalu keluar juga dari Mesir. Enggan juga menuju tempat yang dijanjikan Tuhan. Bayangkan betapa susahnya. Dan Musa mengalami masa-masa yang tertekan. Musa sempat mengalami masa-masa yang begitu letih dan lelah di dalam memimpin bangsa Israel yang seperti itu. Jadi artinya masa kesesakan ini pernah dialami oleh tokoh-tokoh yang luar biasa di Alkitab. Tapi kita mau belajar apa yang membuat mereka akhirnya mengalami hal yang luar biasa, kemenangan, kelegaan. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Nah, jadi gini, perkara tantangan di dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Selama kita hidup dalam dunia, tantangan, problema, masalah itu akan mewarnai perjalanan hidup kita. Ya. Semua orang mengalaminya. Kesesakan juga bisa dialami oleh siapa aja dengan berbagai ragam perkara yang mendahului di depannya. Namun sikap kita pada waktu mengalaminya itu yang membuat perbedaan pada hasil akhirnya. Sikap-sikap yang salah itu hanya akan, respon-respon yang salah itu hanya akan memperpanjang masa-masa kesesakan yang akhirnya nggak berujung dengan baik. Artinya sikap kita akan menentukan apakah situasi yang terjadi ini akan membuat kita menjadi naik dan tangkap karena tangkap rencana Tuhan, atau sebaliknya membuat kita menjadi terpuruk dan jatuh. Nah, inti pesannya adalah gini. Jadi lewat pesannya ini Tuhan nggak mau kita menjadi orang-orang yang mudah pesimis atau tawar hati. Tuhan nggak mau kita menjadi orang-orang seperti itu. Tadi sempat di awal saya sempat bilang kan, tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, tawar hati itu membuat orang jadi berhenti dari apa yang seharusnya dia lakukan. Tuhan punya rencana luar biasa. Tuhan mau kita lakukan hal-hal luar biasa bersama Tuhan. Tetapi gara-gara kesesakan kita jadi tawar hati. Tawar hati membuat orang udah enggan untuk melakukan lagi hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Tawar hati membuat orang enggan lagi untuk mengasihi. Tawar hati membuat orang udah malas dah mencintai. Aduh, udah malas dah Pak. Udah sering disakiti, malas mengasihi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Nah, kecil kekuatan ini bukan semata-mata kekuatan kekuatan kita jadi kecil, jadi ciut, bukan hanya itu. Tetapi kalau lihat di dalam bahasa aslinya, saw atau sar, kata kecil adalah gini. Bukan hanya kekuatan kita kecil, tapi kita lagi membiarkan musuh semakin besar. Nah, apakah kita mau jadi tawar hati dan membiarkan musuh jadi semakin besar? Akibatnya apa? Kita kehilangan semangat untuk lagi berjalan, menyelesaikan rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Nah, Tuhan gak mau. Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak mudah pesimis dan tidak menjadi tawar hati. Tuhan mau kita terus bergerak maju. Pesan Tuhan beberapa minggu yang lalu kan, Tuhan mau kita terus berlari, menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan, seperti yang Tuhan kehendaki, ya. Membiarkan kesesakan menguasai membuat orang gak lagi menyelesaikan pertandingannya. Padahal gini, selama kita hidup ada sebagai orang percaya, masing-masing kita mempunyai pertandingannya sendiri-sendiri. Dan Tuhan mau kita selesaikan dengan baik semua pertandingan itu. Nah, lewat pesan ini Tuhan mau kita belajar sama pemazmur Asaf.
Makanya pesan yang mendasarinya diambil dari Mazmur 77. Kita mau lihat, memang Asaf juga seorang yang mengalami kesulitan, kesesakan, dan dia menantikan jawaban yang gak kunjung datang. Tapi kita juga akan belajar cara Asaf berespon selanjutnya di dalam Mazmur 77. Bahkan dia belajar sama dia mensejajarkan kesesakan yang dia alami ini sama dengan yang Musa alami pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dia juga melihat cara Tuhan pimpin Musa dan bangsa Israel, menginspirasi dia untuk membuat dia jadi kuat. Wow, ternyata ada Tuhan yang begitu dahsyat yang mau pimpin Musa dan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ternyata itu ditulis dalam Mazmur 77 ini. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika problema yang menyesakkan mewarnai perjalanan hidup kita agar kita tetap dalam tujuan Tuhan. Yang pertama adalah ini, menyadari bahwa Tuhan punya cara yang unik di dalam memperkenalkan dirinya. Jadi waktu kita ngalami, waktu orang percaya, waktu seseorang ngalami kesesakan, sebetulnya adalah cara Tuhan lagi memperkenalkan dirinya kok. Nah, waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, kita sambut. Oke, kita buka dulu Mazmur 77 ayat 12 kalau di saya, 11 di sini. Oke. Di sini dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-ajaibanmu dari zaman purbakala. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, Tuhan punya banyak cara di dalam memperkenalkan dirinya kepada banyak orang. Tujuannya memang macam-macam. Ada cara Tuhan di dalam dalam menobatkan seseorang. Tuhan bisa memperkenalkan dirinya dan orang itu bertobat. Misalnya gini, ada satu pribadi namanya Saulus. Ketika Saulus, kita tahu ya, Paulus dulu kan, waktu dia semasa menjadi seorang penganiaya di jemaat Tuhan. Waktu itu Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dia bawa surat kuasa dari ulama-ulama, dari orang-orang Yahudi, penatu-penatu Yahudi. Dia bawa surat kuasa itu untuk gini, dengan surat kuasa ini dia bisa tangkap orang Yahudi di Damsyik dan bawa ke Yerusalem. Nah, di tengah perjalanan ternyata Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Ada sinar terang yang membuat Saulus menjadi buta dan jatuh dari kudanya. Dan kemudian Tuhan bicara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, inilah awal mula makanya terkenal dengan disebut peristiwa Damsyik. Ini yang menjadi titik balik kehidupan Saulus menjadi Paulus yang luar biasa. Disitulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Dan Saulus tangkap itu. Gak perlu pergumulan panjang lebar. Oh, Tuhan lagi memperkenalkan diri, ini jelas Tuhan. Dia buka hati untuk Yesus dan dia iring Yesus sejak saat itu. Nah, jadi cara Tuhan memperkenalkan diri tujuannya adalah salah satunya untuk mentobatkan seseorang. Yang kedua adalah untuk memakai seseorang sebagai alat Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya. Ya sama sih, waktu Saulus juga Tuhan mau pakai rencana. Di balik semua itu Tuhan mau pakai Saulus. Tapi Tuhan kadang-kadang bisa memperkenalkan dirinya seperti pada peristiwa Gideon kan. Ada malaikat Tuhan yang datang berjumpa dengan Gideon karena Tuhan mau pakai Gideon di tengah kebingungan. Aduh, mesti gimana, tapi Tuhan mau pakai. Di sana cara Tuhan memperkenalkan diri. Lewat perjalanan itu Gideon semakin melihat, wow, betapa luar biasanya Tuhan yang pakai dia. Kemudian cara apa lagi? Tuhan memperkenalkan dirinya untuk menyelamatkan seseorang dari tujuan hidup yang salah. Jadi Tuhan bisa memperkenalkan dirinya kepada seseorang, pada orang-orang untuk apa? Menyelamatkan orang itu dari tujuan hidup yang salah. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, ya Tuhan bisa gunakan berbagai sarana. Ada orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi melalui mimpi. Ada orang mengalami perjumpaan Tuhan waktu dia sembahyang menurut kepercayaannya. Seperti Cornelius kan di Alkitab. Waktu dia sembahyang sama Allahnya, dia mengalami sebuah penampakan di alam rohani. Dan itulah titik balik Cornelius kenal Yesus. Nah, tapi ada satu cara yang unik dalam Tuhan memperkenalkan dirinya di poinnya ini adalah waktu Tuhan memperkenalkan dirinya lewat masalah yang dihadapi banyak orang. Sebenarnya kesesakan yang dialami banyak orang atau kesesakan yang dialami orang percaya, ada cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Ini loh aku. Bukan cuma bisa melepaskan orang dari kesesakan, tapi ini loh, berkenalan dengan aku, kenali siapa aku, ya. Nah, lewat masalah dan kesesakan dari salah satu cara yang cukup sering dimana Tuhan memperkenalkan diri bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah apapun. Ikan ketika murid-murid diombang-ambingkan, waktu dia di atas perahu kan, ada angin sakal menerpa perahu dan perahu diombang-ambingkan.
Kemudian Yesus yang selama itu bersama-sama dengan murid-murid, Yesus singkat cerita dibangunkan, lalu Yesus menenteramkan angin dan badai, tenanglah, dan angin dan badai menjadi tenang. Dan akhir daripada peristiwa itu, lihat apa yang dikatakan murid-muridnya. Wah, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Artinya gini, mereka baru menyadari bahwa Yesus yang selama itu bersama dia ternyata, wow, dahsyat banget ini orang, dahsyat banget pribadi Yesus ini. Baru kenal, baru menyadari kedahsyatan Yesus yang ternyata bukan hanya bisa berkhotbah dengan berkuasa saja, bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit saja. Angin dan badai tunduk, alam pun tunduk. Nah, ini cara Tuhan memperkenalkan dirinya lewat apa? Waktu masalah datang, orang semakin lihat, wow, hebat amat Yesusku. Nah, ini salah cara-cara Bapak Ibu Saudara. Sejak itu cara pandang murid-murid terhadap Yesus ini berubah sejak peristiwa itu. Mereka ada kekaguman, wow, ini luar biasa nih. Ini siapa ini? Ya kan? Tujuan semua itu adalah agar orang-orang mengenal lebih lagi siapa Yesus sesungguhnya. Namun sayangnya banyak orang begini. Ketika kesesakan datang, gak sedikit orang yang datang hanya untuk dilepaskan kesesakannya aja, tapi nggak mau kenal Yesusnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ini nggak ketemu di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang hanya ingin masalahnya saja yang terbebas. Yesus yang yang sedang memperkenalkan dirinya tidak dihiraukan. Nah, padahal kesesakan yang dialami, diizinkan untuk dialami orang itu cara Tuhan memperkenalkan, yuk kenal aku, kau akan lihat sesuatu yang luar biasa di balik semuanya itu. Jadi gini, banyak orang hanya ingin masalahnya terlepas aja kok, tapi nggak mau terlalu kenal Yesus, nggak mau terlalu kenal Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan banyak orang datang bawa kesesakan, ingin cari hamba Tuhan dengan harapan gini, dia ingin menceritakan kesesakannya, kemudian tolonglah Pak solusinya apa. Tapi udah jangan yang sulit-sulit Pak, kasih tahu aja solusinya mesti gimana aja. Padahal gini, waktu sesungguhnya gini, Tuhan lagi mau memperkenalkan dirinya, inilah aku. Belum apa udah dibatasi. Pokoknya gini Pak, gimana caranya supaya lega deh. Kadang-kadang orang datang dengan kesesakan, cuma ingin agar mendapatkan solusi yang seketika. Makanya nggak sedikit kan orang keliling dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan lain. Kalau hamba Tuhan ini jawabannya apa ya? Kalau hamba Tuhan B jawabannya apa? Maka dia pilih mana yang paling cocok dengan yang dia inginkan. Makanya kalau orang datang sama saya, ingin minta solusi, ingin minta jawaban, saya bilang, saya hamba Tuhan yang keberapa yang kamu datangi? Saya nggak mau jadi sekedar menjadi orang yang kelima, keenam. Mau jawaban dari manusia atau mau jawaban Tuhan, saya bilang. Kalau mau jawab Tuhan, duduk diam dengar firman Tuhan. Disitulah cara Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Bukan cuma datang sekedar dilepaskan, lega. Apa benar jadi lega? Akibatnya juga nggak lega juga. Nggak ada solusi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya apa? Orang kecewa sama hamba Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Ini yang sering kali terjadi kalau nggak sungguh-sungguh membuka hati waktu Tuhan memperkenalkan diri kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur Asaf ini di dalam Mazmurnya kalau kita perhatikan, nah tadi kan saya bilang ada segmen-segmen. Memang Asaf pernah ngalami masa-masa waktu dia berseru kayak Tuhan nggak jawab, kayak Tuhan kemana sih Tuhan? Tetapi gini, masuk ayat yang ke-12 ini. Di sini dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, aku hendak mengingat keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ternyata Asaf mengambil keputusan untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan sejak zaman purbakala, sejak zaman penciptaan. Dia renungkan, wow, betapa karya Tuhan atas dunia, betapa karya Tuhan atas seluruh umat manusia. Di situ Asaf mulai renungkan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah, ini yang membesarkan hatinya, ini yang membuat kobaran-kobaran itu bernyala-nyala pada diri Asaf. Dan Asaf gak lupa, dia merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap yang dilakukan Tuhan terhadap diri Asaf. Makanya Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengambil sebuah waktu untuk merenungkan karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya saya kalau lagi kumpul bersama keluarga, bukan hanya kumpul memuji Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan, tetapi juga ada sebuah kesempatan untuk kita
menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kami, atas masing-masing, atau atas keluarga kami. Tujuannya apa? Supaya kami dan seisi keluarga kami senantiasa terkagum-kagum akan Tuhan tanpa terputus. Kadang-kadang kami suka luangkan waktu cerita ketika melihat sebuah peristiwa, kami cerita, dan kemudian ingat nggak waktu Tuhan pernah tolong kita juga. Nah, ini membuat sesuatu yang luar biasa, ada kobaran-kobaran semangat ya ketika kita melihat. Makanya gini, ada seorang hamba Tuhan, sebenarnya sih tipsnya sih sederhana sekali, tapi dia bilang, kalau Anda mengalami kesesakan dan serasa segala sesuatu begitu menekan, dia bilang gini, coba Anda duduk di depan sebuah meja, ambil kursi yang enak, Anda minum sedikit air putih, kemudian keluarkanlah pen Anda, katanya, dan keluarkan satu helai kertas, mulai Anda tulis perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan Anda. Ternyata gini loh, beda loh dengan waktu kita menuliskan semuanya itu dengan kita, udahlah Tuhan pasti pernah lakukan yang luar biasa. Tapi gini, waktu kita menuliskan, di sini kita mulai betul-betul menyerapi, oh iya, Tuhan pernah lakukan ini. Lalu dia mikir, apa lagi ya Tuhan lakukan? Ternyata gini, satu lembar kertas gak cukup. Terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan setiap kita loh Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu hamba Tuhan itu menyarankan mulai tulis, dan ternyata ujung-ujungnya apa? Kesimpulannya ada kelegaan. Tuhan yang sama yang pernah tolong aku di dalam kesesakan yang lebih berat di masa lalu, ternyata adalah Tuhan yang sama yang bisa tolong aku di masa kesesakanku saat ini. Ada sebuah rasa percaya kembali dibangkitkan waktu kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokus hanya kepada kesesakan diri kita sendiri aja, maka yang terjadi adalah kita kehilangan sukacita, kita kehilangan iman juga merorot ya. Karena apa? Kita fokusnya lebih kepada kesesakan kita. Ketika Tuhan memperkenalkan diri, sambutlah. Ketika Tuhan lagi mau kita mengenal lebih dalam lagi, ya kan, seperti Simon Petrus kan. Simon Petrus sudah kenal Yesus, murid-murid juga sudah kenal Yesus. Tapi waktu Tuhan berkata, Simon gak dapat ikannya, coba tebarkan ke tempat yang lebih dalam, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jalamu. Itu membuat Simon iring Tuhan menjadi penjala manusia sejak peristiwa itu. Karena dia, wow, ini siapa ini Yesus ini? Dia tahu sebetulnya, baru kemarin menyembuhkan mertuanya kan. Tetapi peristiwa perkenalan, waktu Yesus memperkenalkan diri tengah problem ini, membuat Simon menjadi kuat kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah tadi menyadari bahwa Tuhan punya cara yang unik di dalam memperkenalkan dirinya. Jadi waktu Tuhan memperkenalkan dirinya di setiap keadaan yang kita hadapi, yuk sambut itu. Kalau kita udah kenal, renungkan perbuatan ajaib sehingga kita semakin melihat, wah betapa luar biasa Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika problema yang menyesakan mewarnai perjalanan hidup kita agar tetap dalam tujuan Tuhan, yang kedua adalah menyadari bahwa Tuhan rindu untuk berjalan menyertai kita. Jadi Tuhan punya sebuah kerinduan untuk mengajak kita berjalan bersama dengan Dia, mendampingi kita kok. Manusia punya kesesakan, orang percaya punya kesesakan. Tapi Tuhan gak mau semata-mata orang percaya itu hanya datang sama Tuhan untuk minta dilepaskan kesesakannya aja. Karena gini, kalau cuma sekedar, berapa banyak sih orang datang sama Tuhan, orang cari Tuhan, berapa banyak orang datang ke gereja hanya cuma ingin dilepaskan dari kesesakannya aja. Kemudian waktu kesesakannya lepas, kemudian gimana? Apa yang terjadi dengan orang itu? Apakah orang itu ingin Tuhan sungguh-sungguh? Kan enggak. Seringkali udah masalahnya beres, ya udah, sesaknya udah hilang, ya udah nggak cari Tuhan lagi. Tetapi Tuhan mau nggak semata-mata Ia melepaskan kesesakan dan memberikan kelegaan. Memang Tuhan adalah pakarnya dalam memberikan kelegaan, tapi Tuhan mau mendampingi selanjutnya langkah kita untuk berjalan bersama Dia. Karena gini, waktu kita terus berjalan bersama Dia, waktu kita mengalami problem yang sama atau yang lebih hebat, kita jadi kuat. Karena kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak mengalami kesesakan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur 77 ayat yang terakhir kita lihat. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Jadi pemazmur Asaf ini merenungkan cara Tuhan di dalam melakukan sesuatu yang luar biasa waktu membebaskan bangsa Israel dari Mesir.
menuju tanah perjanjian melalui hambanya Musa dan Harun. Jadi buat Asaf ini, dia melihat, wow, betapa luar biasa cara Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu Saudara, Asaf ini melihat ternyata cara Tuhan melepaskan Musa dari ketakutan, kekhawatiran, dan kesesakannya, dari tekanan yang dialami adalah dengan cara terus membawa Musa berjalan bersama Tuhan. Ini membuat seseorang jadi matang, Bapak Ibu Saudara. Oke. Memang kalau bicara perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, memang peristiwa yang nggak ada habisnya, panjang sekali. Dari sejak awal Tuhan panggil Musa aja udah merasa nggak sanggup. Peristiwa perjumpaan Musa dengan Tuhan lewat peristiwa semak belukar yang menyala tapi nggak terbakar ini buat Musa aja sebuah ketakutan, karena Tuhan suruh Musa menghadap Firaun di Mesir. Dan buat Musa, aduh, mana Tuhan, apakah aku sanggup melakukan itu? Apakah Firaun akan percaya dengan perkataannya? Apakah aku kan aku kan berat lidah dan gak pandai bicara. Jadi memang itulah apa adanya Musa. Karena Musa merasa nggak sanggup. Apakah Tuhan nggak tahu Musa nggak sanggup? Tuhan tahu banget bahwa Musa nggak sanggup. Itulah sebabnya Tuhan menyertai Musa. Jadi di tengah ketakutannya Musa, di tengah kesesakannya Musa, memang Tuhan suruh Musa untuk menghadap Firaun, tapi Tuhan dampingi. Makanya kan Musa dimampukan. Ketemu Firaun, mungkin nggak sekali ditolak, mungkin nggak sekali dijawab, ditolak. Makanya ada tulah ke-1, ke-2, sampai ke-10. Tapi akhirnya gini, Firaun akhirnya mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu kenapa? Karena Tuhan menyertai Musa. Jadi Tuhan gak semata-mata ingin melepaskan Musa dari ketidakmampuan dan kesesakannya. Oke, sekarang adegan selanjutnya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dikejarkan sama tentara Mesir kan. Di depan ada laut terbentang, laut Teberau. Di belakang tentara Mesir mengejar. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut sama Musa. Musa, emang gak ada kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami ke tempat ini? Padahal biarkan kami di Mesir dan mati di sana daripada mati di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah tekanan Musa, jadi Musa pada waktu itu benar-benar sangat tertekan. Kenapa? Di depan laut, di belakang Mesir, ini bangsa Israel kayak nggak mau dibawa keluar dari Mesir kan? Ini Musa benar-benar dalam sebuah tekanan. Nah, kemudian Tuhan bilang, ngapain teriak-teriak aja? Lihat apa yang di tanganmu, tongkat. Kenapa kau nggak angkat itu tongkat dan arahkan ke laut? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, cara Tuhan membawa Musa berjalan bersamanya ada gini. Musa di tengah kesesakan, tapi Tuhan bilang, yuk lakukan sesuatu bersama aku. Tongkatnya dikedangkan, arahkan ke laut, dan lihat apa yang terjadi. Laut terbelah. Dan kemudian bangsa Israel berjalan menyeberang laut Teberau lewat tanah kering, karena kiri kanan laut terbelah. Jadi cara Tuhan bukan cuma sekedar melepaskan Musa dari kesesakan, tapi Tuhan mau bawa, yuk Musa, lihat apa yang aku lakukan bersama engkau ini. Nah, prinsip ini, jadi gini, Tuhan gak semata-mata mau lepaskan kita dari kesesakan dan beri kasih kelegaan begitu aja. Tuhan mau ajak kita berjalan. Nah, kali ini berjalanlah bersama Tuhan. Makanya gini, kalau pesan demi pesan yang Tuhan berikan sama kita, sebetulnya gini, apakah diresponi dengan baik atau enggak sih? Sebetulnya gimana cara berjalan sama Tuhan? Pesan demi pesannya kita lakukan. Kalau disuruh berlari, ya terus berlari. Kalau disuruh jadi prajurit, ya jadi bersikaplah seperti prajurit. Itu cara Tuhan waktu kita berjalan bersama Tuhan. Nah, prinsip ini klop dengan prinsip waktu Tuhan undang, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar ngundang orang yang letih lesu dan berbeban berat dan kasih kelegaan, tapi selanjutnya Tuhan mau ajak orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat itu untuk berjalan bersama Yesus. Oke, kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, inilah undangan Yesus. Siapa yang letih, siapa yang lesu, siapa yang mengalami kesesakan, siapa yang mengalami beban berat, yuk datang kepadaku. Untuk apa tujuannya? Betul, Tuhan memperkenalkan diri kepadanya, tapi selanjutnya ayat 29, Tuhan ngajak orang itu berjalan bersama Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada kata pikulah kuk.
Nah, kita udah belajar kan, udah paham banget tentang pikulah kuk. Kuk apa sih kuk? Itu yok. Kalau seorang petani mau membajak ladangnya, maka ada sepasang lembu yang jumlahnya genap kan, kalau nggak 2, 4, 6, 8, sepasang. Nah, kuk itu bentuknya adalah sepasang untuk dipasangkan kepada pasangan lembu. Nah, kalau petani memasangkan kuk sama lembunya, artinya gini, lembu itu disuruh istirahat apa disuruh berjalan? Disuruh kerja, disuruh berjalan. Nah, jadi waktu Tuhan berkata, yuk datang yang letih lesu dan beban berat, pikulah kuk. Nah, Tuhan pasangkan kuk supaya sejak itu berjalanlah bersama aku. Kuk itu sepasang, satu lembu senior, satu lembu junior. Nah, kita nih yang letih lesu dan beban berat adalah lembu juniornya. Dipasangkan satu kuk dengan Tuhan, dengan Yesus yang adalah lembu senior istilahnya. Nah, sejak itu kita berjalan bersama Tuhan. Ngapain dipasangin kuk cuma buat diem? Enggak, supaya berjalan. Nah, kali ini perjalanannya adalah berjalan bersama dengan Yesus, dengan cara Yesus untuk mencapai tujuan Yesus. Akan mengalami kesesakan lagi nggak orang yang berjalan bersama Yesus? Yesus enggak. Jadi cara Tuhan melepaskan kesesakan adalah dengan mengajak orang itu berjalan bersama dengan Tuhan dan nggak akan mengalami kesesakan lagi karena udah pakai caranya Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup. Kita nggak bisa menghindari diri dari segala tantangan, problema yang dihadapi, tetapi kita bisa berespon benar kali ini. Ada Tuhan yang senantiasa memperkenalkan dirinya kepada kita. Ada Tuhan yang senantiasa mengajak kita berjalan bersama dengan caranya, untuk mencapai tujuan. Kali ini mari kita anggapi. Tuhan nggak mau membiarkan kita orang percaya ada dalam kesesakan. Karena orang yang mengalami kesesakan nggak produktif. Orang yang ngalah hidup dalam kesesakan nggak bisa lakukan pekerjaan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Tapi cara Tuhan melepaskan kelegaan beda dengan keinginan kita. Banyak orang percayanya sekedar ingin lepas, tapi nggak mau kenal Tuhan. Tapi pada hari ini kita terus terkoneksi sama Tuhan, berjalan terus bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tutup dengan doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan yang Kau berikan buat kami. Bukan semata-mata Tuhan menyatakan ada kesesakan-kesesakan yang dialami oleh umat Tuhan, tetapi Tuhan membukakan, menyingkapkan bahwa itulah salah satu cara Tuhan memperkenalkan dirimu kepada kami. Mungkin kami udah kenal Engkau, tapi lewat kesesakan Tuhan mau memperlihatkan pribadi Allah yang dahsyat, yang mampu membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Dan Allah yang sama, Tuhan yang sama yang mau bawa kami berjalan bersama Engkau kali ini dengan caramu yang luar biasa. Berkati umat-Mu Tuhan, di tengah kondisi apapun saat ini, itu tidak akan membatasi cara Engkau bekerja atas umat. Berkati usaha dan pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga dan rumah tangga umat-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi Yesus. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.